Shalom, selamat pagi saudara, sahabat dan keluarga. Berjumpa lagi dengan saya di channel MW Channel di pagi hari ini untuk saya boleh berbagi firman Tuhan kepada kita sebagai pertemuan iman kita. Mari terimalah firman Tuhan dengan sukacita dan nikmati damai sejahtera Tuhan dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita di dalam Yosua pasal 1 ayat 6. Firman Tuhan berbunyi, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka." Amin firman Tuhan saudara-saudara. Saudara yang terkasih, apa reaksi atau respon saudara ketika ada seseorang memberikan satu posisi yang sebenarnya itu bukan harapan saudara, bukan impian saudara? Anggaplah saudara akan memimpin satu perusahaan, lalu saudara diminta di sana. Padahal impian saudara selama ini bukan menjadi seorang direktur atau pemimpin dalam perusahaan atau dalam komunitas yang kecil. Tentu ada 3 tipe manusia atau tipe orang yang mungkin pertama, dia pasti menolak. Karena dia takut bahaya yang terjadi atau mungkin dia tahu seluk-beluk daripada perusahaan itu, pastinya ia akan gagal untuk memimpin perusahaan itu atau komunitas itu. Mungkin tipe orang yang kedua adalah mungkin dia berkata, tunggu dulu, saya pikirkan dulu, berikan waktu kepada saya untuk memikirkan dan nanti saya akan kasih jawaban. Yang ketiga mungkin ada orang berkata, ayo saya berani, saya siap, saya mengiyakan dan dia siap. Mungkin ketiga tipe orang seperti ini kita mungkin ada di antaranya. Bagi kita yang mungkin tahu strategi masalah kepemimpinan, mungkin kita akan bilang, oke, saya siap. Bagi kita yang mungkin takut gagal, ya mungkin kita berkata, jangan dulu lah, jangan pilih saya, atau tunggu dulu lah. Saudara-saudara, hal yang sama juga terjadi kepada Yosua. Yosua yang sangat muda dipilih oleh Allah untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Tentunya Yosua yang muda ini mungkin kaget setengah mati ya. Dia yang masih muda, tentu ada orang tua, ada tua-tua Israel yang punya pengalaman baik, yang memiliki sejarah penting dan mungkin tahu strategi yang baik untuk memimpin Israel ini. Tetapi mengapakah saya, kata Yosua, mungkin bisa begitu? Tetapi saudara lihat ayat yang ke-6, Allah berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara, ini merupakan sebuah harapan, sebuah penghiburan dan kekuatan bagi seorang Yosua yang muda untuk memimpin satu bangsa. Mungkin kita anggaplah Yosua ini memiliki 3 tipe. Ya, mungkin waktu Tuhan berkata kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ada terlihat di hati atau di muka Yosua, dia takut. Kenapa? Dia tahu pasti Israel seperti apa. Bangsa yang tegar tengkuk, yang pasti mereka akan menolak dia. Mungkin dia berpikir, kalau saya memimpin, saya pasti ditolak. Sebab saya bukan figur pemimpin yang dipilih oleh yang diidam-idamkan oleh Israel setelah setelah Musa tidak ada. Mungkin dia berpikir ada bahaya. Mungkin dia berpikir aku belum pengalaman, saudara-saudara. Tetapi lihat, tidak ada penolakan yang kita lihat di dalam ayat firman Tuhan ini. Di dalam ayat yang ke-10 dan selanjutnya, lihat Yosua memberikan sebuah strategis yang baik. Ketika Allah memilih dia untuk memimpin bangsa Israel dengan berani, dengan beriman, dan dengan pimpinan Tuhan tentunya, Yosua buat strategi dengan pengatur pasukan setiap bangsa-bangsa untuk apa? Memantau tanah Kanaan yang sedang dijanjikan Allah kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin saja kita berada di pihak Yosua hari ini. Kita sedang diberikan tugas oleh kepala pimpinan kita atau di dalam gereja ya, diberikan kesempatan bagi kita untuk melayani, namun kita enggan mengiyakan karena kita berpikir takut bahaya. Saudara-saudara lihat, ketika kita dipilih dalam satu tugas, jangan lihat bahaya apa yang ada di depan. Sebab kalau kita fokus kepada bahaya, maka kita akan takut, saudara-saudara. Saudara-saudara pasti takut. Saudara-saudara pasti tidak akan mengiyakan. Saudara-saudara tidak akan mungkin berhasil. Kenapa? Saudara sedang ditakutkan oleh bahaya di depan. Betul, memang ada bahaya, tapi fokus kita bukan bahaya, tetapi berhasilnya gitu loh. Jadi kalau kita dipilih oleh seseorang untuk melayani, dipercayakan untuk ambil tugas yang ini dan itu, saudara jangan lihat bahayanya.
tapi pikirkan strategis apa untuk bisa melewati bahaya dan untuk meraih keberhasilan dari tugas kita. Dan tentunya juga tidak terlepas daripada pimpinan Tuhan. Yosua, walaupun dia punya pengalaman yang baik selama ia masih bersama Musa, dia tidak sombong. Saya Tuhan gak apa-apa, saya harus bisa, saya sudah bisa, dan saya sudah punya pengalaman untuk memimpin bangsa ini sebab saya sudah bersama-sama dengan Musa. Saudara, kita tidak melihat kesombongan ini dari Yosua, tapi lihat dari kerendahan hatinya Tuhan pilih dia. Demikian kita. Keberhasilan seseorang bukan karena dia punya pengalaman yang baik, karena dia mungkin sarjana, mungkin dia magister, bukan masalah itu saudara-saudara. Tetapi dari kerendahan hatinya, dari kesiapannya untuk mengerjakan visi misinya Allah. Musa sedang mengerjakan visi misi Allah, saudara-saudara. Untuk apa? Membawa Israel ke tanah Kanaan, dan ini sudah janji Allah kepada apa? Abraham, Ishak dan Yakub. Dan tentunya Allah harus genapi di zaman Yosua. Saudara-saudara yang terkasih, hal yang sama juga. Mungkin ada hal yang sedang kita kerjakan, saudara-saudara. Ada hal yang harus kita raih, tetapi banyak tantangan ke depan. Saudara, jangan fokus kepada tantangan itu, tapi fokus bagaimana Tuhan memimpin saudara. Demikian halnya Yosua. Dan betul, pada masa Yosua lah Israel boleh memasuki tanah Kanaan. Dan apakah kepemimpinan Yosua ada kegagalan, ada masalah? Banyak masalah. Justru peperangan yang mereka hadapi itu sangat betul-betul banyak. Kenapa? Ada 5 daerah yang menguasai tanah Kanaan. Dan ini harus dibasmi supaya tidak menjadi ancaman bagi bangsa Israel. Dan ini diperangi, saudara-saudara. Demikian juga kita. Ada bahaya tentunya, ada. Tetapi percayalah, kalau kita tunduk pada pimpinan Tuhan, kalau kita percayakan Tuhan yang menolong kita, kalau kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita, semua adalah tuntunan Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan, percayalah, kita pasti mampu melewatinya. Asalkan jangan pandang bahayanya, jangan pandang juga, aku harus berhasil, nanti akan mensombongkan diri, tapi berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dengan kerendahan hati kita berjalan menjalani panggilan kita dalam pelayanan, dalam tugas yang diberikan kepada kita, kita pasti mampu melewatinya. Tuhan kiranya menolong kita dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Dan terima kasih buat saudara-saudara yang telah siap, yang telah memberikan waktunya untuk mendengarkan renungan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang berani mengerjakan visi misinya Allah terus dalam pelayanan dan aktivitas lainnya. Percayalah, Tuhan akan menolong saudara untuk berhasil mengerjakan hal yang benar. Terima kasih, selamat beraktivitas, salam sehat, dan Tuhan memberkati kepada kita semua. Shalom.